Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mada Triapsari. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Mereka Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu fenomena sosial yang saat ini lagi marak banget di Indonesia dan menjadi perhatian yang serius. Apakah itu? Ya, judi online. Kenapa sih kita bahas judi online? Nah, tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menganalisis penyebab dan dampak dari judi online sendiri berdasarkan nilai-nilai akhlak dalam Islam, serta memberikan solusi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Nah, semoga pembahasan kali ini dapat menambah wawasan sekaligus menjadi pengingat bagi kita agar senantiasa menjaga akhlak dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sekarang kita masuk ke deskripsi dari kasusnya. Fenomena judi online mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari beberapa tahun terakhir di Indonesia. Berdasarkan data dari PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sepanjang tahun 2024, nilai transaksi yang berkaitan dengan judi online mencapai sekitar 981 triliun. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK melaporkan bahwa ada 51.611 aparatur sipil negara atau ASN yang terdeteksi sebagai pemain judi online atau judol. Angka itu terhitung sepanjang 2023 hingga 2024. Menurut Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Trihartono, terjadi peningkatan jumlah pemain judol dari 3,79 juta orang di 2023 menjadi 9,78 juta orang di 2024. Sementara itu, ia mencatat perputaran uang dari aktivitas judi online mencapai 976,8 triliun rupiah pada periode 2017 sampai 2025. Perputaran uang ratusan triliun itu berasal dari 709 juta transaksi. Selain itu, jutaan masyarakat Indonesia diketahui pernah melakukan transaksi yang berkaitan dengan aktivitas perjudian daring. Judi online dilakukan melalui berbagai platform digital yang menawarkan permainan seperti slot, lalu kasino virtual, taruhan online, hingga permainan kartu dengan iming-iming keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. Kasus ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia dan melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga ibu rumah tangga. Fenomena ini menjadi bahasan yang penting karena tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tapi juga merusak moral, menghancurkan keharmonisan keluarga, meningkatkan angka kriminalitas, serta mengganggu kesehatan mental masyarakat. Lalu apa aja sih faktor penyebab dari judi online sendiri? Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang terjerumus dalam judi online. Yang pertama yaitu kemudahan akses melalui internet dan telepon genggam. Membuat siapa saja yang ingin bermain bisa melakukannya kapanpun dan dimanapun. Lalu untuk yang kedua yaitu faktor ekonomi. Banyak orang yang tergiur memperoleh uang secara instan dan melakukannya tanpa memikirkan pertimbangan resiko yang akan dihadapi. Lalu yang ketiga, kurangnya literasi digital dan pendidikan agama sehingga masyarakat mudah percaya pada promosi yang menjanjikan kemenangan yang besar. Lalu ada juga adanya pengaruh lingkungan dan media sosial yang sering menampilkan iklan maupun testimoni kemenangan hingga menimbulkan rasa yang penasaran. Nah, terus dampaknya apa sih? Nah, dampak dari judi online sendiri itu sangat luas. Secara ekonomi, banyak pelaku mengalami kerugian besar, kehilangan tabungan, bahkan terlilit hutang. Lalu untuk faktor psikologi sendiri, kecanduan judi dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, hingga gangguan kontrol diri. Lalu dari sisi sosial, hubungan keluarga menjadi tidak harmonis, muncul konflik,
terus perceraian, bahkan tindak kriminal seperti pencurian dan penipuan untuk memperoleh uang berjudi. Nah, lalu ada analisis berdasarkan Al-Quran. Berdasarkan Quran Surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, "Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengguni nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung." Ayat ini menunjukkan bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang karena dapat menjauhkan manusia dari mengingat Allah dan merusak kehidupan pribadi maupun sosial. Selanjutnya pada surah Al-Maidah ayat 91, Allah menjelaskan bahwa setan menggunakan perjudian untuk menimbulkan permusuhan, kebencian, dan menghalangi manusia dari mengingat Allah serta melaksanakan sholat. Lalu ada juga analisis berdasarkan hadis, yaitu Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini mengajarkan bahwa segala aktivitas yang membuat mudarat, termasuk perjudian, harus dihindari karena merugikan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Lalu ada juga pendapat ulama, menurut Profesor Quraisy Shihab, larangan berjudi dalam Islam bukan hanya karena adanya unsur untung dan rugi, namun juga karena perjudian merusak moral, menghilangkan etos kerja, serta menumbuhkan sifat tamak dan ketergantungan pada keberuntungan. Lalu MUI juga menegaskan bahwa seluruh bentuk perjudian termasuk judi online hukumnya haram karena mengandung unsur maisir yang dilarang dalam syariat Islam. Lalu apa aja sih relevansi dengan pendidikan agama Islam yang udah kita pelajari? Nah, kasus ini juga sangat berkaitan dengan materi kita, khususnya mengenai akhlak Islam. Islam mengajarkan nilai kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, amanah, dan mencari rezeki dengan cara yang halal. Judi online bertentangan dengan seluruh nilai tersebut karena mengandalkan keuntungan tanpa usaha yang benar, bahkan sering merugikan orang lain. Nah, lalu ada juga beberapa solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, selalu ibadah yang rutin hingga seseorang memiliki kontrol diri yang kuat. Lalu yang kedua yaitu memperkuat pendidikan agama sejak dini agar masyarakat memahami bahaya perjudian menurut ajaran Islam dan menurut masyarakat. Ketiga, meningkatkan literasi digital sehingga masyarakat mampu mengenali modus promosi judi online. Lalu untuk yang keempat, keluarga harus membangun komunikasi yang baik agar anggota keluarga tidak mencari pelarian melalui perjudian. Lalu untuk yang kelima, pemerintah perlu terus memperkuat pengawasan, memblokir situs judi, serta memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terlibat. Lalu yang terakhir yaitu masyarakat perlu saling mengingatkan dan menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku positif sesuai ajaran Islam maupun sesuai dengan ajaran sosial dan hukum yang ada di lingkungan masing-masing. Nah, gimana nih pembahasan kita kali ini? Asik nggak? Terus, sebagai kesimpulannya, judi online itu merupakan fenomena sosial yang memberikan dampak negatif terhadap ekonomi, kesehatan mental, hubungan keluarga, serta moral masyarakat. Lalu, dalam perspektif Islam sendiri, perjudian termasuk perbuatan yang diharamkan. Itu udah jelas banget ya. Karena bertentangan dengan nilai-nilai akhlak mulia dan dapat merusak kehidupan manusia. Yang tadi merusak mental, terus yang bikin stres lah, yang bikin pusing karena nggak bisa bayar, dan lain-lain. Pasti kalian juga tahu itu dampaknya benar-benar bisa berpengaruh ke kehidupan kita, dan itu berat banget. Lalu hikmah yang dapat kita ambil adalah bahwa setiap rezeki hendaknya diperoleh melalui usaha yang halal, jujur, dan penuh tanggung jawab. Semoga kita semua senantiasa dijauhkan dari segala bentuk perjudian dan diberikan kekuatan untuk menjaga akhlak sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Lalu terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya. Sekian pembahasan dari saya. Jika ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.